Torik Putra Bakti, mahasiswa Unjus Karyau, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Industri tahun angkatan 2017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Desain Tata Letak Warehouse menggunakan metode Dedicated Storage dan Systematic Layout Planning di PT PNP Bangkinang. Yang pertama, kita akan masuk ke bab 1. Kita masuk dulu ke latar belakang. Latar belakangnya yaitu gudang memiliki peran penting dalam kegiatan logistik sebagai tempat penyimpanan sementara bahan baku, barang jadi, material-material dan lainnya. PNP Bangkinang pada awalnya merupakan perusahaan yang hanya memproduksi lempengan karet, namun seiring dengan berkembangnya teknologi pada saat ini, perusahaan ini tidak lagi memproduksi lempengan karet, tetapi sudah memproduksi karet setengah jadi yang dikemas ke dalam palet dan disimpan ke warehouse. Adapun produk yang diproduksi ialah karet setengah jadi SIR10 dan SIR20. Berdasarkan observasi pada Departemen Warehouse, terdapat dua jenis karet yaitu SIR10 dan SIR20 dalam bentuk shrink wrap dan metal box yen yang disusun di atas dan ditempatkan pada satu area warehouse atau gudang bahan jadi. Yang kedua, kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mendesain tata letak warehouse untuk memaksimumkan pemakaian ruangan serta menentukan jarak perjalanan yang optimal pada saat penyimpanan atau pengambilan produk di Departemen Warehouse atau gudang bahan jadi di PT Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang. Yang ketiga, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama, merancang tata letak warehouse. Yang kedua, memaksimumkan pemakaian ruang serta menentukan jarak perjalanan yang optimal sehingga mempermudah kerja operator dalam mengambil dan menyimpan produk di warehouse. Kemudian kita masuk ke batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di Departemen Warehouse, Gudang Bahan Jadi, PT Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas biaya dalam perancangan ulang tata letak yang baru di Departemen Warehouse atau di Gudang Bahan Jadi. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan metode Systematic Layout Planning dan Dedicated Storage. Kemudian kita masuk ke posisi penelitian. Nah, pada posisi penelitian ini saya akan sedikit menjelaskan tentang peneliti dan metode yang digunakan. Yang pertama, peneliti Mary Siska dan Hendriani pada tahun 2012 menggunakan metode SLP dan metode 5S. Yang kedua, peneliti yang bernama Irfan Hadi Perdana pada tahun 2013 menggunakan metode Dedicated Storage. Yang ketiga, peneliti yang bernama Lijardi pada tahun 2014 menggunakan metode SLP dan metode block pen. Yang keempat, peneliti bernama Muammar pada tahun 2016 menggunakan metode Dedicated Storage. Yang kelima, yang terakhir, peneliti bernama Azhari S pada tahun 2017 menggunakan metode SLP dan metode Dedicated Storage. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Yang pertama ada perancangan tata letak. Kemudian gudang. Selanjutnya metode SLP. Dan yang terakhir metode Dedicated Storage. Pertama saya akan menjelaskan mengenai perancangan tata letak. Tata letak fasilitas pabrik merupakan satu susunan fisik, perlengkapan bangunan, tata letak, dan sarana lain untuk mengoptimumkan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai gudang. Gudang merupakan tempat untuk menyimpan barang yang akan digunakan sampai barang tersebut diminta sesuai jadwal produksi. Kemudian pengertian SLP. SLP adalah teknik yang digunakan untuk pengembangan tata letak
dan aliran material. Yang terakhir, saya akan menjelaskan metode dedicated storage. Menggunakan metode dedicated storage yang merupakan metode tata letak penyimpanan produk yang berdasar pada aktivitas keluar masuk produk di gudang dengan jarak tempuh terpendek. Kemudian kita masuk ke bab 3. Yang pertama itu tahap awal. Tahap awal itu ada studi literatur. Kemudian pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian pengolahan data, yaitu metode dedicated storage dan metode SLP. Selanjutnya hasil, yaitu output yang dihasilkan. Yang terakhir ada analisa dan kesimpulan. Analisa dan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Demikian presentasi seminar proposal dari saya, Thoriq Putra Bakti. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.